Taiwan melaporkan 49.540 kasus positif lokal dan 37 kasus meninggal pada 14 September. Pengiriman vaksin Moderna BA1 akan segera tiba Jumat ini. CICC mengingatkan 3,2 juta warga Taiwan yang belum menyelesaikan vaksinasi pokok yang diharuskan untuk vaksin generasi 2 ini untuk secepatnya divaksin. Pandemi kembali memanas. Saat ini Taiwan belum menghapuskan protokol pengenaan masker, terutama di transportasi umum. Namun tanggal 13 sore terjadi insiden di gerbong jalur Pannan MRT Taipei. Seorang penumpang wanita bersikeras tidak memakai masker, bahkan berteriak-teriak dan tidak menaati petunjuk petugas. Akhirnya dia dipaksa turun gerbong oleh polisi dan didakwa atas pelanggaran UU Pencegahan Penyakit Menular. Diperkirakan didenda 3.000 sampai 15.000 dolar. Mulai 14 September, selain Amerika Serikat dan Kanada, warga Taiwan juga diizinkan memohon visa Jepang online. Tidak lagi perlu langsung menuju kantor, mencakup visa bisnis, pelajar dan penyatuan keluarga. Tapi visa pariwisata tetap hanya bisa dimohon melalui jaminan agen perjalanan. Publik beranggapan Jepang akan menghapuskan pembatasan perbatasan pada Oktober. Mengingat bahwa nilai yen Jepang kini berada pada titik rendah, pemerintah Jepang diperkirakan akan menggunakan kesempatan ini untuk menarik konsumsi wisatawan asing. Mengantisipasi peluang bisnis, Starlux Airlines Taiwan mengumumkan pembukaan rute penerbangan menuju dua lokasi favorit turis Taiwan, yaitu Okinawa dan Sapporo pada 28 Oktober. Sementara menurut CICC, pemulihan perlakuan istimewa timbal balik bagi negara bebas visa, termasuk Jepang, sedang direncanakan. Komite Urusan Luar Negeri Senat Amerika Serikat akan membuka rapat peratifikasian UU Kebijakan Taiwan pada tanggal 14 siang waktu Amerika. Sebelumnya, penasihat keamanan Gedung Putih Jake Sullivan sempat mengajukan kekhawatiran terhadap sebagian isinya, sementara Koordinator Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan dialog akan diteruskan. But I would just remind that we have been deepening our involvement and our support for Taiwan. Gedung Putih menegaskan tidak ada perubahan dalam dukungan dan kebijakan penjualan senjata defensif pada Taiwan. Sementara Ketua Komite Urusan Luar Negeri Robert Menendez yang mengajukan UU tersebut yakin bisa meraih dukungan bipartisan kuat dan menegaskan bahwa ini adalah sebuah UU kuat yang tidak akan mengubah kebijakan Taiwan di Amerika saat ini. We also have put forward legislation that we hope to pass very soon to provide Taiwan with the tools and the training it will need to defend itself from the CCP's efforts. Menurut media Reuters, Amerika sedang mempertimbangkan opsi sanksi pada Tiongkok untuk mencegah agresi terhadap Taiwan, sementara Taipei sedang memberi tekanan diplomatik pada Uni Eropa untuk mengikuti langkah Amerika. Sepanjang bertahun-tahun, masalah hak asasi manusia pekerja migran dari mancanegara selalu meraih prihatin, termasuk masalah cedera, upah tak terbayar, penganiayaan, dan pemaksaan kerja ilegal. Menurut laporan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO di bawah PBB, sejumlah 27,6 juta orang mengalami pemaksaan kerja pada tahun lalu, termasuk 3,3 juta anak-anak, dan sejumlah 22 juta orang dipaksa menikah, berarti 1 dari setiap 150 orang di dunia adalah budak modern. Anybody who finds themselves in a situation of economic and social vulnerability is at greater risk of forced labor than others. Take the example of migrant workers. They are 3 times more likely to find themselves in situations of forced labor than are others. Women constitute a significant number of those in forced labor, a majority of those in forced marriage, and children too. PBB menargetkan menghapus semua bentuk perbudakan modern sebelum 2030, tapi antara 2016 dan 2021, korban pemaksaan kerja dan perkawinan ditemukan membludak 10 juta orang. Mengenai masalah HAM warga Xinjiang dan pemaksaan kerja Muslim Uighur, Tiongkok telah menyampaikan penyangkalan dan menyetujui 2 perjanjian anti pemaksaan kerja. Kondisi perburuhan yang buruk di Korea Utara juga menjadi sorotan. Ditambah dengan semakin buruknya lingkungan kerja akibat pandemi COVID-19, unsur perubahan iklim dan peperangan, PBB pun mengingatkan kondisi perbudakan modern sama sekali tidak menjadi lebih baik.